Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari morfologi dan anatomi. Nah, biasanya kalau kita saudara mempelajari tentang morfologi anatomi itu, kesan yang ada adalah sulit ya, sudah seperti wah gitu ya, nanti pasti banyak hafalan, banyak istilah-istilah asing yang harus saudara pelajari. Nah, untuk itu di sini saya akan mengajak saudara untuk mengenal atau untuk mengetahui pentingnya saudara mempelajari anatomi dan morfologi. Harapan saya kalau saudara sudah tahu kegunaan dari pelajaran atau materi ini, saya berharap kita semua menjadi tertarik, menjadi suka ya, karena kita tahu kegunaan dari materi itu. Nah, saudara mempelajari morfologi dan anatomi itu sangat diperlukan pada saat saudara melakukan pemeliharaan, pada saat saudara mempelajari manajemen pemeliharaan. Dalam manajemen itu saudara tidak akan lepas dari 5 hal ini. Yang pertama adalah sexing ya. Sexing itu digunakan untuk menentukan jenis kelamin jantan dan betina. Di bagian mana Pak? Saya tunjukkan ya. Nanti di bawah juga ada keterangan yang lebih lengkap. Misalkan saudara ingin melihara broiler. Broiler itu pedaging. Ya, pedaging itu ada jantan, ada betina. Saudara memelihara yang mana? Saudara mau memesan DOC yang mana? Yang jantan atau yang betina? Nah, saudara tidak akan bisa melakukan sexing terutama pada beberapa ternak ya, tidak semuanya, karena ada yang auto sexing itu mudah, tanpa saudara mempelajari morfologi bulu ya. Kemudian molting pada unggas ya. Pada saat pemeliharaan, ternak-ternak yang saudara pelihara itu mengalami molting, tapi saudara tidak tahu, menganggap bahwa ternak baik-baik saja, sudah dikasih pakan yang banyak, yang sesuai dengan standarnya, bagus. Tapi ternak itu bilang, aku sedang molting, aku akan molting, aku mau molting. Karena saudara tidak memahami morfologi ini, maka saudara nggak akan peka ya. Kalau saudara sudah tahu morfologi bulu, saudara akan mempunyai kepekaan tersendiri, sudah tahu ya. Kemudian untuk grading ya. Grading itu dilakukan mulai dari DOC. Nanti 2 minggu setelah setelah brooding, saudara harus grading lagi. Kemudian nanti 1 bulan grading lagi sampai di akhir masa pemeliharaan, termasuk seleksi dan culling. Nah, untuk melakukan grading, seleksi, dan culling itu pendekatan-pendekatannya ada di anatomi maupun ada di morfologi. Kemudian pada saat pemeliharaan, saudara harus melakukan pemeliharaan yang baik ya. Good practice handling ya, farming, good practice farming itu termasuk handling ternak di sini. Bagaimana caranya saudara memperlakukan ternak, menangkap
melakukan observasi. Nah, menangkap ayam pada saat DOC pada umur tertentu itu ada tekniknya tersendiri, sehingga kita tidak melukai, tidak membuat stres pada unggas, ya, tidak merusak skeletalnya, ya, tidak sampai patah tulang dan lain sebagainya. Itu kita harus perhatikan anatomi daripada unggas itu. Nah, di sini saya contohkan ada satu pertanyaan, ya, bisakah saudara membedakan antara jantan dan betina? Nah, ini ada broiler. Broiler ini ada yang jantan, ada yang betina. Dari ketiga DOC ini bulunya sama. Tapi saya minta saudara ambilkan saya yang jantan, ya, karena saya mau melihara yang jantan. Nah, saudara kalau tidak mempelajari morfologi bulu, morfologi ternak, saudara tidak akan bisa membedakan mana yang jantan dan betina. Yang di kanan atas ini ayam petelur. Dan tiga-tiganya ini saya katakan ini adalah betina semua karena warna coklat. Nanti saudara mungkin bertanya, yang jantan bagaimana Pak? Yang jantan itu warnanya putih seperti ini. Kebetulan saya nggak punya gambarnya, saya tentukan di broiler, ya, putih. Yang betina coklat begini. Sehingga pada saat DOC saudara mudah, saudara nggak perlu membuka-buka bulu, tapi saudara cukup memperhatikan morfologi atau warna daripada bulu-bulu DOC ini. Nah, yang di tengah ini gambar puyuh, ya. Puyuh yang bisa saudara lihat ini di kursor saya ini adalah betina. Kok tahu? Karena morfologi bulunya tidak sama. Yang jantan itu di leher ada garis hitam seperti ada kalungnya, ya, kita ada kalungnya. Nah, kemudian lebih sulit lagi manakala saudara memilih membedakan antara jantan dan betina pada ayam-ayam kampung, pada ayam-ayam negeri, ya. Ayam-ayam negeri kita itu memiliki warna yang beragam sejak dia DOC, sehingga kalau saya misalkan aku minta ayamnya tapi yang jantan gitu, saudara kesulitan untuk membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Nah, yang ini gambar burung. Saya tampilkan di sini agar saudara berpikir, ya. Burung-burung itu yang diminati, ya, para hobis itu yang jantan, bukan yang betina, karena jantan itu suaranya bagus, nyaring, banyak variasinya, itu adalah yang jantan, bukan yang betina. Ini adalah cucak hijau. Cucak hijau ini jantan, ya. Dari mana kok bisa tahu jantan? Karena morfologinya berbeda dengan yang betina. Yang jantan ini ada bopeng, ya, ada warna merah, hitam mulai dari mata di bawah paruh ini. Kalau yang betina dia tidak ada bopeng ini. Nah, ini baru bisa dibedakan setelah 6 bulan. Bagaimana dengan kakak tua? Bagaimana dengan burung-burung eksotik yang lainnya, ya? Itu baru bisa dibedakan setelah dia memasuki masa pubertas atau sudah mengalami molting alami yang kedua, ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini saudara bisa perhatikan bahwa bulu itu sebenarnya terbagi atas beberapa bagian masing-masing, ya, yang tidak sama. Yang paling penting untuk saudara ketahui pada saat sexing, saudara harus tahu mana primary, ini primary feeder, ini secondary feeder, dan covert, ya. Saudara harus tahu mana primary, mana covert.
ya. Karena ini nanti akan saya terangkan di broiler menggunakan sistem feather sexing, yaitu sexing menggunakan bulu, ya. Oke. Nah, bulu-bulu ini pun pada saat molting itu sangat diperhitungkan, ya. Contoh yang paling sering digunakan adalah pada itik, ya. Itik itu bulu primary feather yang paling ujung ini itu disebut dengan bulu sikut. Kalau orang Malang dan sekitarnya itu menyebutnya sebagai bulu sikut. Bulu-bulu ini sebagai pertanda kapan itik itu akan memasuki fase layer. Nah, selagi bulu-bulu ini belum tumbuh, apalagi bulu yang terakhir ini, bulu sikut ini belum tumbuh atau belum tumbuh maksimal, maka itik itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk memasuki fase bertelur. Nah, pentingnya apa? Begini, kalau saudara membeli itik yang siap bertelur, kemudian pedagang bilang ini sudah siap bertelur, padahal saudara akan ditipu. Nah, kalau saudara sudah mengenal morfologi bulu, maka saudara tidak akan bisa ditipu. Saudara harus melihat susunan-susunan bulu ini, apakah susunannya sudah lengkap, ya. Nanti di molting saudara akan diterangkan lebih jelas. Saya hanya sekedar memberikan ilustrasi bahwa susunan bulu atau morfologi daripada bulu ini kita sangat membutuhkan dalam manajemen pemeliharaan. Oke. Nah, saya dapatkan gambar dari zebra finch burung, ya. Saya sebenarnya ingin yang unggas, tapi di lab, ya, di lab unggas ada. Saya belum sempat ngambil gambar itu. Kalau ini dibedakan berdasarkan masing-masing bulu, bagian-bagian bulu, saudara bisa lihat di sini ada kepala, ya. Ini telinga. Saya rasa bulu ayam, bulu itik pun saya rasa hampir sama, ya. Model-modelnya cuma size-nya saja yang barangkali berbeda. Nah, kalau misalkan saudara masuk di suatu kandang, di suatu farm, saudara menemukan bulu-bulu halus, baik itu dari leher, dorsal maupun ventral, bulu-bulu yang semacam ini, bulu kapas ini kok banyak sekali, ya. Ini saya contohkan itik. Itik ini sebelum gugur bulu yang flight, ya, flight feather atau primary feather ini, dia akan didahului oleh gugurnya bulu-bulu kapas. Kalau orang Malang bilang blesah. Ini gambar ini kalau di zoom ini banyak sekali bulu-bulu halus, tipis, putih, padahal coklat, ya. Tapi bulu-bulu yang ini putih, berarti yang mana? Bulu-bulu yang dilontokkan terlebih dahulu. Nah, kalau saudara melihara itik, ini sebagai contoh saja, kalau belum blesah, belum terjadi perontokan bulu-bulu kapas ini, itu berarti masih jauh sekali, bisa sekitar 2 bulan, ya, sekitar 2 bulan baru itik-itik ini siap untuk bertelur. Nah, apa yang ingin saya ajarkan bahwa part of feather di sini, bagian-bagian ini saudara harus kenali. Oh ini burung, ya, tidak, ya. Ayam pun juga punya bagian-bagian yang sama yang harus saudara kenali. Kemudian pada saat di kandang, pada saat memperhatikan, pada saat observasi, pada saat produksi, saudara sudah bisa menganalisa, oh ini kok bulu-bulu yang ini, karena molting itu diawali dari
kepala ya, sampai ini urutannya ya. Urutannya ini persis di sini. Ya, ini persis urutan molting ya. Sehingga biasanya yang tail feeder sama fly feeder ini berbarengan ya, berbarengan, sehingga berakhirnya molting yang menandakan dia siap bertelur itu di pertumbuhan bulu besar. Nah, kalau sudah mengenal begini kan saudara lebih berhati-hati dalam saat pembelian pulet ya, lebih berhati-hati pada saat pemeliharaan, karena ternak itu tidak bisa berbicara layaknya manusia, tapi dia memberikan bahasa-bahasa isyarat dari itu dan menghindarkan saudara dari penipuan ya. Saudara nggak bisa ditipu lagi, walaupun pedagang bilang ini sudah kurang 2 minggu lagi bertelur, saudara cek, wah ini bohong ya, ini masih panjang, ini masih lama. Oke. Nah, saya sekarang saudara coba mengenal bentuk-bentuk jengger ya. Tujuannya apa? Saudara biar tahu perkembangan jengger antara jantan dan betina. Kemudian yang kedua, saudara bisa mengidentifikasi bahwa bangsa-bangsa ternak unggas, bangsa-bangsa ayam itu banyak sekali, termasuk di negara kita itu kita punya banyak sekali bangsa-bangsa ayam yang mana bentuk jenggernya itu ada kemiripan, ada perbedaan. Nah, untuk broiler, untuk ayam kampung itu pertumbuhan jengger ini antara betina dan jantan itu tidak sama. Itu bisa saudara identifikasi setelah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Loh, kok jenggernya nggak sama, ayamnya sama-sama putih, ayamnya sama putih macam begini, macam begini. Nah, ini yang jantan mana, yang betina mana? Ayo, saudara perhatikan, jenggernya ini lebih banyak ya, lebih tebal, lebih berkembang. Yang ini tidak, yang ini tidak. Nah, ini yang jantan. Oh, ternyata dulu kita ordernya, kita pesannya berdaging jantan, broiler jantan, tapi setelah dipelihara kok ternyata ini jantan banyak betinanya. Nah, ini bagaimana saudara bisa mensikapi ya. Nah, kemudian mungkin saudara bertanya begini, Pak, buat apa kita harus sexing broiler, kan pedaging. Nah, coba saudara perhatikan bahwa pertumbuhan female dan male, betina dan jantan itu tidak sama ya. Dari DOC-nya saja sudah berat rata-ratanya 41, ini sudah super ya, sudah bagus. Kemudian jantan itu cenderung lebih berat. Ini tidak ada masalah, tidak pengaruh. Yang pengaruh di mana? Di FCR. FCR broiler itu ya dipanen dengan berat kurang lebih 2 kg ya, 2000 gram atau 2 kg itu berarti dipanen di antara sekitar 34, 35, 36. Saya ambil angka yang paling mudah di sini ya, 42. Saudara perhatikan berapa kumulatif feed conversionnya. FCR yang dicapai oleh betina itu adalah 1,7. Sedangkan jantan FCR di umur 42 adalah 1,691. Jadi bisa saya katakan bahwa dalam pengkonversian pakan terhadap berat ya, itu jantan jauh lebih bagus daripada betina. Coba saudara lihat berat badannya, ini 2500, jantan 2900, hampir 3 kg di umur yang sama, yaitu 42. Nah,
Ini keputusan mau melihara yang betina maupun jantan ada di saudara, tapi saudara jangan sampai order jantan dikasih betina, order betina dikasih jantan, ya. Kalau saudara melakukan penelitian, saudara bilang unsexing, nah ini apa ini? Nah, kalau saudara penelitian kalau saudara gunakan betina, tunjukkan sexing di sexingnya bagaimana. Ini mari kita pelajari ya. Di sini ada bulu primary sama covert, ya. Saudara tadi sudah saya ajarkan, kita kembali lagi, barangkali saudara lupa, ya. Ini dia. Nah, primary secara struktur, ya, secara morfologi itu berada di bawah covert. Covert itu penutup yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh unggas, ya. Sementara primary dan secondary feather ini adalah flight feather, sayap untuk terbang. Nah, saudara perhatikan bahwa secara anatomi covert itu berada di atas, sedangkan primary ada di bawah. Otomatis raksis atau tulang masing-masing bulu ini bisa kita lihat berdasarkan anatominya. Kita kembali ke sini. Covert di atas, primary di bawah. Sekarang kita cari. Ini covert, harusnya di atas. Kita telusuri yang kuning. Yang kuning ini ya, kursor saya tarik ke sini, dia ada di atas. Berarti yang ini juga covert. Yang ini juga covert. Nah, yang di bawahnya ini adalah primary, ya. Primary yang ini di bawah. Primary yang merah-merah ini primary, ya. Nah, kalau saudara sudah tahu yang di atas ini covert, yang di bawahnya covert ini adalah primary, mari kita perhatikan di sini. Nah, di gambar ini sudah jelas, yang ini endingnya ada di bawah. Jadi ini yang panjang ini adalah primary, sementara covertnya pendek. Jadi pada saat DOC, meskipun bulunya ini sama-sama kuning, ya, kuning bulu DOC, saudara bisa menggunakan pendekatan pada primary dan covert. Kalau primary-nya ini lebih panjang, ini primary karena ada di bawah, ya, di bawah. Sedangkan yang pendek-pendek ini ada di atas, di atas ini. Nah, itu adalah covert. Kalau covert lebih pendek atau primary-nya lebih panjang daripada covert, maka female, betina. Nah, sementara pada saat saudara observasi, ternyata ini primary covertnya sama panjang, ya, sama panjang. Berarti itu jantan. Ini sama panjang juga, ya, sama panjang. Nah, ini primary-nya lebih panjang. Oke. Kalau saudara penasaran, kita perbesar. Nah, ini ya sudah kita perbesar, ya. Ini yang panjang ada di bawah, berhenti di sini. Ini yang pendek berhenti di atas. Ini adalah covert. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya berikan satu pertanyaan. Produksi ayam petelur ini kok turun tajam, ya? Turunnya banyak sekali. Padahal ini masih berada di fase puncak produksi. Nah, kalau saudara peka, saudara
sebenarnya harus tahu bahwa ini early molting, awal dari molting. Nah, kalau dia harusnya puncak produksi atau awal produksi, dia itu bulunya mengkilap seperti ini ya. Kalau ini sudah sangat jelas bahwa ini sudah mengalami molting. Oke, lanjut. Ini sudah. Kemudian sekarang kita mempelajari skeleton ya, pertulangan. Saudara harus tahu mana itu pelvis ya. Pelvis itu di bawahnya pubis. Ini kaudal ya. Di bawahnya pubis ini adalah pelvis. Nah, kemudian di sini ada tarsometatarsus, ada tibiotarsus yang panjang ini. Masing-masing tulang ini bisa saudara ukur, bisa saudara bandingkan, bisa saudara gunakan sebagai dasar seleksi untuk memilih ternak-ternak yang bagus sebagai petelur maupun bagus sebagai pedaging. Contoh ya, ini keel bone atau tulang dada. Tulang dada dengan pubis ya, dengan pelvic, nah katakanlah pelvic, itu ada abdomen. Ini digunakan sebagai ukuran abdomen. Orang zaman dahulu dalam memilih layer petelur yang bagus itu biasanya jari-jarinya dimasukkan di antara keel bone dengan ini. Ini satu contoh ya. Semakin lebar maka dia bisa kita asumsikan, bisa kita katakan dia adalah good layer, petelur yang bagus ya. Kemudian kalau saudara melakukan penelitian, saudara akan melakukan pengukuran seperti ini ya. Ini size of abdomen ya. Size of abdomen, ukuran dari perut. Ini dihitung dari ujung tulang dada dengan pelvis ya. Ini size abdomennya. Saudara kalau misalkan diminta untuk mengukur ini dan meneliti pengaruhnya size abdomen terhadap produksi telur ya, apakah itu fakta atau mitos, saudara bisa melakukannya, pengukuran ini. Dan ini bukan mitos, sudah banyak sekali publikasi yang menerangkan tentang hubungan antara lebar atau size abdomen ini terhadap produksi telur, termasuk beberapa artikel penelitian saya. Saudara bisa tahu bahwa konformasi tubuh itu menentukan produksi telur. Ini saya tunjukkan contoh pengukuran lebar tubuh, depth of body ya. Itu dari anterior end, bagian depan dari sternum atau tulang dada atau keel bone, to the back, punggung ya, daripada ayam. Kalau saudara PKL, ini biasanya mahasiswa yang PKL itu diajak melakukan flashing atau kegiatan rutin ya yang ada di farm, itu salah satunya adalah flashing. Flashing itu mengukur ketebalan tulang pada dada. Nah, kalau saudara pergi ke pasar burung atau saudara memperhatikan pedagang-pedagang ayam itu biasanya ini ditangkap macam begini, hasilnya bagus, terus tangannya kok pegang-pegang ini, ngapain itu pedagang ayam itu ya, ngapain itu adalah flashing. Dia melakukan body condition score, BCS pada unggas berbeda dengan BCS pada sapi ya. BCS pada unggas itu ya ini menggunakan morfologi pada dada ya. Kalau pedagang-pedagang bilang aduh nyilet
nyilet seperti silet itu body condition score 1 sama 2 ini bentuknya. Ini menandakan bahwa ayam ini kurus, kurang pemeliharaan, sehingga kalau saudara jual harganya pun juga berbeda ya. Kemudian saya rasa masih banyak lagi, tapi saya rasa bisa kita akhiri sampai di sini. Pesan saya, saudara bisa melihat file-file video saya yang di yang di drive yang kan saya bagikan pada saat kuliah. Itu materi-materi yang lengkap. Ini sekedar pengantar ya, tapi insya Allah saya siapkan video yang detail tentang anatomi dan morfologi. Baik,